Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan tugas saya yang ke-9. Ada tugas lokakarya tentang video belajar sebagai sumber belajar, yang judulnya tentang iman kepada hari akhir. Pada materi ini dia terdapat pada kelas 12. Nah, sebelum kita mulai materi pembelajaran, sebelum itu kita membaca doa sebelum belajar. Nah, setelah membaca doa sebelum belajar, kita langsung pada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh, yang pertama tentang mempertahankan sikap perilaku jujur, bertanggung jawab, adil, sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang kedua, membiasakan sikap perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, menguraikan makna iman kepada hari akhir. Yang keempat, membuktikan makna iman kepada hari akhir. Yang kelima, membangun makna iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, merumuskan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada hari akhir. Dan yang ketujuh, menentukan paparan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Selanjutnya ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan tentang iman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu, bagaimana pemahaman Anda bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah yang kekal. Dan yang kedua, menguraikan kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah hari akhir. Nah, setelah mengajukan beberapa pertanyaan tadi, kita langsung ke materi, yaitu tentang pengertian iman kepada hari akhir. Kita ketahui bersama yang mana iman kepada hari akhir adalah percaya dengan yakin bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya suatu saat akan mengalami kehancuran, dan setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan yang kekal dan abadi. Dan yang berikut bagian B, ciri-ciri kiamat. Menurut Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu mengetahui 10 tandanya, yaitu diantaranya munculnya duhan atau asap, dajjal, binatang bumi, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sekarang kita pindah ke tanda-tanda kiamat. Perlu kita ketahui bersama, kiamat ini terdapat terbagi atas dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Adapun tanda-tanda dari kiamat kecil, pertama adalah ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Yang kedua, minuman keras merajalela. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1. Yang keempat, lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, banyak terjadi gempa bumi. Dan yang keenam adalah pembunuhan merajalela. Sekarang kita pindah ke tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama yaitu matahari muncul dari barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah. Yang keempat, lenyapnya Al-Quran. Yang kelima, seluruh manusia menjadi kafir. Dan yang keenam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dari kedua pemahaman tentang kiamat besar dan kiamat kecil, kita pindah ke kehidupan setelah kiamat. Bagaimana kehidupan setelah kiamat? Di sini kita akan bahas ada empat kehidupan setelah kiamat. Yang pertama tentang Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts itu adalah hari kebangkitan semua makhluk
yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, yaitu hari ketika semua manusia akan berkumpul pada satu tempat yang sangat luas. Yang keempat, Yaumul Hisab, hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia. Yang keempat, tentang Yaumul Mizan, yaitu timbangan amal perbuatan manusia setelah diperiksa dan dihitung sesuai amal perbuatannya masing-masing. Pembahasan yang berikut tentang bagaimana persiapan diri dan bekal pada hari akhir. Yang pertama yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa menggunakan akal. Yang ketiga, senantiasa bersemangat dan menyiarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berbuat kebajikan sebaik-baiknya kepada semua manusia. Dan yang kelima, berupaya keras menghilangkan sifat dengki, berselisih, dan bermusuhan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang hikmah penghayatan iman kepada hari akhir. Adapun hikmah tentang iman kepada hari akhir, yang pertama, menyadari bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, berarti hari kiamat itu pasti akan ada. Yang kedua, hancurnya alam semesta membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Yang ketiga, manusia harus mempersiapkan diri dengan bekal amal saleh. Yang keempat, manusia akan mendapat keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Dan yang kelima, manusia harus menyadari tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat. Nah, dari penjelasan tadi bisa dapat disimpulkan bahwa hari akhir adalah hari hancurnya semesta alam secara total, termasuk isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada hari akhir ini adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Tanpa beriman kepada hari kiamat, iman seseorang tidak akan diterima. Oleh karena itu, keimanan kepada hari akhir sama halnya dengan pentingnya keimanan kepada Allah dan rukun iman yang lain. Setelah mempelajari tentang iman kepada hari akhir, marilah pembelajaran kita kali ini kita akan tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Setelah itu kita tutup materi ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.